Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita beri judul kajian kita adalah bulan Muharram antara adat dan syariat. Karena bercampur sebagian kaum muslimin dalam menyambut bulan Muharram, ada sebagiannya memang sesuai syariat. Namun yang paling banyaknya adalah mereka imma mengatasnamakan syariat, yakni berdasarkan dalil namun yang tidak sahih. Bahkan beberapanya ada di antara nanti akan kita sebutkan. Landasan mereka hadis-hadis palsu di antaranya yang dijelaskan oleh para ulama. Atau memang mereka menyatakan terang-terangan ini tidak ada dari agama sama sekali, tapi murni adat. Nah, adat di sini juga di antaranya banyak yang syarat dengan kesyirikan. Adat seperti misalnya mencuci atau memandikan benda pusaka atau benda keramat, kata mereka. Bahkan ada di antaranya yang melakukan kesyirikan dengan bersedekah bumi di bulan Suro ini atau di bulan Muharram ini. Nah, itu nanti akan kita kaji insyaallah pada pembahasannya. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat sejarah bahwa penanggalan bulan Muharram atau kalender Hijriyah atau tahun Hijriyah itu belum pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga termasuk di zaman Abu Bakar belum ada penanggalan Islam. Makanya mereka kalau mengirim surat itu tanpa tahun, tanpa tanggal. Barulah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab dimulai penanggalan Islam. Yaitu dengan peristiwa diambil tahun pertama itu peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, hijrahnya Rasulullah bukan bulan Muharram. Hijrahnya Rasul bulan Rabiul Awal. Karena Rasul di Kuba itu sebelum beliau masuk ke kota Madinah, di Kuba itu tanggal 12 Rabiul Awal beliau di situ singgah. Jadi hijrah beliau 12 Rabiul Awal. Namun kesepakatan tahun 1 dalam Islam atau pertama kali dibuat penanggalan itu adalah peristiwa apa? Hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga penetapan bulan pertama, bulan kedua sampai 12, karena memang kalau 1 tahun itu sudah disepakati di zaman jahiliyah pun 12. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Dalam surah Taubah ayat 36 bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah setahun itu 12. Ya. Itu sepakat 12-nya, namun bulan pertamanya bulan apa, bulan kedua bulan apa, ini belum ditetapkan pada jamaah. Nah, ditetapkannya termasuk di zaman Umar tersebut. Ketika disepakati, ditetapkan, dan ada 4 opsi saat itu. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari ketika beliau mensyarahkan hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dulu babut tarikh min aina arrakhut tarikh. Kata Bukhari, bab tentang penanggalan dan dimulai kapan. Nah, di situ ada hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, di mana hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad qal ma'addu min mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala min wafatihi. Bukhari membawakan sebuah asar dari Sahal bin Sa'ad. Kata Sahal bin Sa'ad,
para sahabat dahulu tidak menetapkan penanggalan Rasul menjadi nabi, tidak. Mulai dari wafat. Kenapa para jamaah sekalian? Jelas. Sebelum ini Nabi hijrah masa-masa di Mekah dahulu gitu. Orang Arab dahulu kan penanggalan itu tidak ditetapkan. Seperti misalnya orang Arab kalau menetapkan sebuah peristiwa tahun berapa itu dengan peristiwa besar. Seperti Rasul lahir tahun berapa enggak tahu. Rasul mereka tapi tahunya dari sejak tangan Abraha ke Ka'bah atau untuk menghancurkan Ka'bah. Maka tahun enggak jelas gitu. Tahun juga kapan. Makanya mereka para sahabat tidak menetapkan tahun atau penanggalan diawali dengan diutusnya Nabi, tidak, karena tidak ada kejelasannya. Tidak pula dengan wafat. Karena ini menyelisihi atau dengan wafatnya ini juga akan menimbulkan apa berjamaah? Kalau wafat Nabi diperingati, wafat Nabi akan menimbulkan kesedihan. Demikian pula ini tasyabuh dengan orang-orang kufar. Penanggalan dengan wafatnya Isa misalnya. Maka para sahabat tidak memilih illa min maqdamihil Madinah, tapi dipilih oleh para sahabat ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Apalagi dalam peristiwa hijrah terdapat sebuah faedah yang besar, yaitu sebagaimana kata Umar bin Al-Khattab adalah farqa bainal haqqi wal batil, membedakan antara yang hak dan yang batil dengan hijrah tersebut. Maka disepakatilah ya dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan kepada kita tentang peristiwa ini. Kata beliau ketika mensyarahkan hadis tadi bahwa para sahabat kutiba fi para sahabat menyatakan, para sahabat memulai penetapan Islam itu dengan hijrahnya Nabi, diawali atau disebabkan dasarnya sebuah ayat dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 108 jemaah. Surah At-Taubah ayat 108, di situ isyarat ya dari firman Allah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Nah, di situ isyaratnya min awwali yaumin. Sesungguhnya masjid yang dibangun di atas ketakwaan min awwali yaumin, dari awal yaum. Nah, awal yaum, awal al-yam mutlaqan, fata'ayyana annahu udhifa ila syai'in mudmarin wa huwa awwalu zaman alladhi azza fil Islam. Kata para sahabat, ya, kenapa diambil dari ayat ini? Pada tafsirannya disebutkan di hari pertama. Di hari pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masjid yang didirikan di atas takwa. Masjid apa ini? Masjid Quba. Yang pertama dibangun oleh Nabi SAW. Itu sejak hari pertama. Nah, hari pertama ini yang dimaksud. Wabtada'a bina'al masjid, yakni pertama Nabi membangun masjid, dan itu saat Nabi berhijrah. Ya, fawafaqa ra'yu sahabah ibtida'at tarikh min dalikal yaum. Karena alasan itulah para sahabat ketika Nabi hijrah pertama kali membangun masjid, lalu sepakat para sahabat sepakat untuk menjadikan hari tersebut, yakni hari ketika Nabi hijrah dan pertama membangun masjid, ay dakhala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-Madinah. Yani yang dimaksud oleh firman Allah, makna firman Allah min awali yaumin, sejak hari pertama, maksudnya kata para sahabat dakhala fihi Nabi. Maksudnya Nabi masuk, wa ashabu dan para sahabatnya al-Madinah, kota Madinah. Maka sejak itu ditetapkanlah tahun pertama sesuai dengan ayat. Tahun pertama adalah ketika Nabi hijrah ke Madinah.
Memang ada beberapa opsi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, ada beberapa opsi. Di antara opsi, ada yang mengatakan, dan opsi hanya 4 saja para jemaah. Yang pertama, lahirnya Nabi. Yang kedua, diutusnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Yang ketiga, wafatnya Nabi. Dan yang keempat, hijrahnya Nabi SAW. Dan dipilih hijrah, ya. Saat itu usulan banyak dari sahabat, namun saat itu di zaman Umar bin Al-Khattab, Umar memilih opsi untuk menetapkan tahun pertama itu dengan hijrahnya Nabi SAW. Apa alasannya para jemaah? Ya. Sebab Umar menetapkan tarikh, yakni dengan hijrahnya Nabi SAW, ya, ini ada alasan. Di antaranya bahwa peristiwa hijrah adalah peristiwa besar yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Peristiwa besar yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Lalu setelah hijrah itu terdapat kekuatan para jemaah. Ya kan, kekuatan itu setelah hijrah Rasulullah SAW. Maka dengan alasan itulah Umar bin Al-Khattab memilih untuk penetapan awal tahun adalah saat peristiwa hijrah. Namun ingat, kapan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW? Di bulan Rabiul Awal. Ya. Nah sekarang, penetapan bulan pertama, kenapa tidak Rabiul Awal saja? Jadi bulan pertama itu kenapa tidak Rabiul Awal dalam peristiwa hijrah? Maka di situ juga para sahabat ada beberapa opsi, ada beberapa pilihan, ada beberapa usulan. Namun mereka akhirnya menetapkan, ya, bulan Muharram ditetapkan bulan pertama. Tahun pertamanya apa? Peristiwa hijrah, bulan pertamanya Muharram. Banyak usulan yang lain, ada yang usul Ramadan, ada yang usul Rajab dan semisal. Namun Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, termasuk Umar bin Al-Khattab setuju untuk menetapkan bulan Muharram. Apa alasannya para jemaah? Fa innahu syahrun haram wa huwa awwalu sanah. Alasan pertama, karena bulan Muharram bulan terhormat dan dia munsharifun nas minal hajj. Dan saat itu manusia selesai, ya, kan selesai menyelesaikan ibadah apa? Haji. Ibadah haji di bulan apa? Dzulhijjah. Ya, habis Dzulhijjah kan Muharram. Jadi kalau susunan itu di zaman dahulu, di zaman jahiliyah begitu susunannya memang. Setelah Dzulhijjah ya Muharram, setelah Muharram Safar. Namun penetapan bulan pertama itu loh belum ditetapkan. Pertama, kedua, ketiga sampai 12 itu belum ditetapkan. Baru ditetapkan di zaman Umar ini. Maka dengan alasan para sahabat kaum muslimin, ya, di bulan Muharram berarti mereka baru selesai di bulan Dzulhijjah menyelesaikan ibadah haji. Maka mereka menetapkan untuk mengingat berarti selesai melaksanakan rukun Islam yang kelima, selesai melaksanakan haji berarti masuk bulan berikutnya bulan pertama. Nah itu alasannya. Dan ditetapkan bulan Dzulhijjah bulan terakhir. Bulan pertamanya bulan Muharram. Baik. Jadi ada kemungkinan berapa? Opsinya ada 4 ya. Kenapa tidak dipilih waktu wafatnya Nabi? Karena nanti akan timbul kesedihan. Kenapa tidak diambil waktu lahirnya dan waktu mab'ats diutusnya? Karena itu tidak sepakat. Betul tidak? Kaum muslimin tidak sepakat kapan lahirnya Nabi. Makanya orang yang merayakan Maulid Nabi sebenarnya itu khilaf. Tanggal berapa Rasul lahir? Adapun tanggal wafatnya 12 Rabiul Awal ini sepakat. Jadi kalau ada orang merayakan Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, yang sepakat itu justru itu tanggal wafatnya jemaah. Hari Senin. Ya. Adapun yang sepakat lahirnya Nabi hanya harinya hari Senin, sepakat lahirnya Rasul hari Senin. Tanggalnya khilaf. Bulannya pun khilaf, ada Rabiul Awal, ada bulan Rajab, ada bulan-bulan yang lain. Ya. Maka tidak dipilih oleh para sahabat. Karena tidak sepakatnya. Demikian pula hari wafatnya lima tuqi'a bi dzikrihi minal asab.
Karena kalau dijadikan wafatnya Rasul SAW sebagai tahun pertama, ini akan menimbulkan kesedihan. Maka fanhasara fil hijrah, maka para sahabat menetapkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas hoaks kalau ada katanya doa awal tahun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman Rasul belum ada awal tahun berapa gitu kan, Muharram. Di zaman Rasul belum ada penetapan awal tahun satunya kapan, belum ada. Ya. Dan itu nanti akan kita bahas tentang beberapa kesalahan dalam ibadah di bulan Muharram dan beberapa kesalahan ibadah di hari Asyura. Ada dua pembahasan. Beberapa kesalahan di bulan Muharram dan kesalahan-kesalahan di hari Asyura. Nah, taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Bulan Muharram yang kita sekarang berada di dalamnya memiliki kekhususan dibanding bulan-bulan yang lain secara umum, bahkan dibandingkan bulan-bulan haram lain secara khusus. Jadi kalau bulan haram itu kan ada 4. Dan ini berdasarkan firman Allah secara global disebutkan di surah Taubah ayat 36. Kata Allah, minha arba'atun hurum. Setahun yang 12 itu ada 4 yang haram, 4 yang suci. Yaitu di surah Taubah ayat berapa? 36. Nah, di dalam hadis Bukhari, Nabi menjelaskan, Nabi menetapkan 4 bulan tersebut apa? Kata Nabi SAW, az-zaman qad istadara kahiyatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. Sesungguhnya zaman itu bergerak sebagaimana bentuknya yang saat Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi zaman beredar ya seperti itu saat pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Yani as-sanatu 12 syahra. Setahun itu ada 12, kata Rasulullah. Minha arba'atun hurum. Dari yang setahun 12 itu ada 4 yang suci. Salasatun mutawaliyat, yang 3-nya berturut-turut. Lalu Nabi menyebutkan Zulqaidah wa Zulhijjah, Quran yang masih mutlak. Seperti dalam Quran, potong tangan itu kan hanya tangan saja. Berarti maknanya di sini pun ya masih tangan boleh dipotong. Ternyata hadis hanya menyebutkan mafsal. Jadi potong tangan itu pencuri di sini. Mana yang membatasinya? Al-Quran tidak ada, hadis yang membatasi. Nah, yang ketiga, bentuk tafsir as-sunnah kepada Al-Quran. Apa yang pertama tadi, kawan? Mengkhususkan yang masih umum, terus membatasi yang masih mutlak. Yang ketiga, apa yang ketiga? Mengkhususkan yang masih umum. Yang kedua, membatasi, ya, yang masih mutlak. Yang ketiga, menjelaskan tata cara yang masih global. Seperti perintah sholat. Ya, jadi menjelaskan kaifiat tata cara yang masih global. Perintah sholat. Bagaimana cara sholat? Nggak ada dalam Quran. Allah memerintahkan zakat. Berapa nisabnya? Apa syaratnya mencapai haul? Apa yang harus dizakati? Kalau tidak semua syarat harus dizakati, jemaah. Antum punya mobil sebanyak apapun, semewah apapun, nggak ada zakatnya. Enak punya mobil miliaran, ada zakat? Nggak ada zakat. Laisa lil muslim ala farasihi zakatun. Tidak ada zakat bagi kendaraannya seorang muslim, kecuali kalau antum jual beli. Antum punya tanah hektar-hektar luas, nggak ada zakatnya. Makanya kalau antum ingin mensiasati syariat agar bebas dari zakat, jangan norok pakai duit. Belikan tanah yang banyak, belikan kendaraan yang banyak, rumah yang banyak, nggak ada zakatnya tuh. Tapi kalau berbentuk duit di rekening, kalau keluarkan zakat. Kalau antum mau menghindar dari zakat, namun dijamin tidak barokah hartanya. Jelas ya? Dijamin jemaah. Wong zakat itu untuk membersihkan harta kok. Kok malah menghindar gitu loh.
Jadi tidak semua zakat, tidak semua harta dizakati. Maka dijelaskan dalam hadis. Nah, ada yang keempat, namun khilaf ulama, yaitu menghapus jemaah. Ada khilaf ulama dan yang rajih bisa. Yani Al-Qur'an, sunnah menafsirkan Al-Quran itu adalah naskhu hukmil Quran, menghapus hukum Quran. Dan Syekh Utsaimin tidak mau ini pakai pendapat ini. Jadi kata Syekh Utsaimin, al-sunnah al-hadis tidak bisa menghapus hukum Quran. Namun yang benar, yang rajih bisa jemaah. Karena apa? Kok bisa? Memang kalau Al-Quran keabsahan pasti itu. Kalau hadis, ya, jadi urutannya itu nomor 2 daripada Al-Quran. Namun para jemaah sekalian, dalam masalah kedudukan hukum tidak ada beda antara Al-Quran dengan sunnah. Makanya tidak boleh kita mengatakan Al-Quran kemudian sunnah. Tapi sumber hukum kita Al-Quran dan sunnah. Tidak boleh dipisahkan Al-Quran dan sunnah. Dan dalam masalah hukum, kandungan hukum, dalam kandungan dalil, sama antara Al-Quran dan sunnah. Sama-sama wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bisa menghapus. Apa contohnya jemaah sekalian? Dan Syekh Utsaimin tetap tidak setuju. Dan ini bukan bentuk nasakh penghapusan kata beliau. Itu contohnya ketika Allah memerintahkan untuk menulis wasiat bagi yang punya harta di surah Al-Baqarah kepada kerabat, kepada orang tua. Sementara dalam hadis la wasiyata liwarith. Dalam hadis la wasiyata, tidak boleh membuat wasiat untuk ahli waris. Berarti ayat Quran yang perintah untuk membuat wasiat untuk kerabat dihapuskan oleh hadis hukumnya. Ya. Jadi tidak boleh jemaah. Boleh berwasiat dengan 2 syarat. Pertama, tidak boleh wasiat untuk ahli waris yang pasti dapat warisan. Dan yang kedua, tidak boleh berwasiat melebihi dari 1/3 harta. Misalnya ada orang punya uang 1 M, nanti kalau saya mati tolong yang 500 juta untuk masjid. Boleh tidak wasiat itu dilakukan? Tidak boleh. Karena 500 juta dari 1 M berapa? Benar enggak? Pedagang ada betul. Separuh dari 1 M berapa? 500 juta. Enggak boleh separuh. Atau saya wasiat untuk anak saya, ya kasih nanti harta sekian, wasiat, nggak boleh jemaah. Karena wasiat itu berlaku ketika mayit meninggal dunia, sementara mayit ketika meninggal dunia atau orang ketika meninggal dunia, hartanya yang ngatur bukan lagi dia, tapi harta yang ngatur siapa? Allah, syariat, dengan cara pembagian yang syar'i. Nah kalau wasiat ditunaikan berarti tidak sah. Jadi 2 syaratnya, ya. 2 syaratnya. Kemudian boleh wasiat kepada ahli waris yang pasti tidak dapat warisan. Jadi ahli waris itu ada 2 golongan jemaah. Ada ahli waris yang pasti dapat. Ada 5 orang, 5 golongan yang pasti dapat itu. Yang pertama suami. Dapat warisan dari istri, mau tidak mau itu pasti dapat. Jangan khawatir. Yang kedua sebaliknya, yaitu istri. Jadi istri itu dapat warisan dari suami walaupun sekedar ijab qabul. Belum diapa-apain loh jemaah. Belum diapa-apain. Baru ijab qabul, suami kaya raya, ijab qabul, lalu kena serangan jantung, mati ini suami. Ini istri loh belum disentuh, dapat warisan tidak? Alhamdulillah. Namun kalau niatnya diketahui niatnya jelek, nggak boleh dikasih warisan istri seperti itu. Jadi niatnya apa? Kawin kepada seorang laki-laki kaya raya yang mau mati, sengaja dia supaya dapat warisan, nggak boleh. Jadi nikah niat memang menikah, berumah tangga. Ya. Yang ketiga bapak pasti dapat dari anaknya. Berapa? Yang keempat ibu pasti dapat dari anaknya. Dan yang kelima anak pasti dapat warisan dari orang tuanya. Jadi berapa orang? 5. Ini 5. Ini kalau sepak bola ini pemain inti. Pasti main ini. Lah ada ahli waris seperti pamannya mayit itu ahli waris.
Saudara mayit itu ahli waris. Namun dia kalau sepak bola itu pemain cadangan. Kalau cadangan bisa main, bisa tidak main. Demikian pula paman, bisa dapat, bisa tidak dapat. Di antara penghalang sang paman, ini saudara mayit ya. Mohon maaf, saudara mayit maksudnya. Saudara mayit di antara penghalangnya adalah anak laki-laki. Makanya kalau ada paman tuh selalu berharap doanya, ya Allah, ponakan saya ini perempuan saja ya Allah supaya saya dapat warisan dari bapaknya. Nah, tapi kalau anaknya perempuan, maka saudara mayit dapat. Kalau anaknya perempuan, laki-laki sudah laki-laki itu menghalangi semua sudah. Laki-laki. Ada orang tua punya anak satu laki-laki tunggal, itu menghabiskan warisan semua itu sudah. Habis sama dia warisan, nggak ada kebagian satupun. Ya maka, tapi antum jangan mangkal sama punya dulu saudara laki-laki. Ya. Demikian para jamaah, Allah sudah memberikan mengatur kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, taib. Nah, jadi 4 bulan yang suci yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran masih bersifat global, dirinci di dalam hadis. Oleh karena itu para jamaah, dari surah At-Taubah 36, di situ ada faedah yang sangat besar. Yakni faedahnya bahwa bulan-bulan atau kalender yakni penanggalan yang dianggap oleh Allah adalah kalender yang dikenal oleh bangsa Arab. Yakni Muharram, Safar, bukan Januari, Februari, Maret, April, bukan. Tidak haram antum menggunakan kalender kafir. Tapi gunakan pertama kali kalender Islam dulu. Imam Al-Qurtubi sampai mengatakan hadhil ayah, yakni ayat At-Taubah tadi, ayat 36. Allah tegas di situ. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, yakni bilangan bulan yang Allah anggap, yang Allah sahkan itu adalah setahun 12. Itu sejak Allah ciptakan langit bumi, Allah sahkan itu. Lalu diantaranya ada 4 yang suci kata Allah. Nah, yang kata Nabi 4 ini apa? Bukan Maret, April, Mei, Juni. 4 ini. Apa kata Nabi? Julqaidah wa Julhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar. Baina Jumada wa Sya'ban. Berarti kalender Islam. Makanya kata beliau, tadulu, yani hadhil ayat tadulu ala annal wajib. Ayat ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita sebagai muslim ta'liqul ahkam, menggantungkan hukum-hukum minal ibadati wa ghairiha, baik dalam urusan ibadah ataupun yang lainnya. Apa yang lainnya? Muamalah, bisnis dan yang semisal. Innama yakunu bisyuhur was-sinin allati ta'rifuha al-arab, yaitu menggantungkan hukum baik ibadah atau yang lainnya itu dalam masalah penetapan penanggalan dengan bulan dan tahun yang dikenal bangsa Arab. Yang dikenal bangsa Arab. Duna syuhur lati ta'tabiruha al-ajam wal-rum wal-qibt. Bukan kalender bulan tahun yang dikenal oleh orang-orang barat sana, atau oleh orang-orang Romawi, atau oleh orang-orang Koptik, jadi orang-orang Mesir kuno dahulu. Bukan. Termasuk penanggalan Jawa. Ya. Tidak, dari kita muslim menggunakan kalender Islam. Mau antum puasa bulan apa? Agustus? Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bukan syahrul Agustus alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Juni, la. Syahrul Ramadan, puasa. Ngitung zakat juga demikian jemaah. Antum ngitung zakat haulnya bukan menurut kalender Masehi. Hati-hati, nggak boleh. Ya, tidak sah zakat antum ngitung haul dengan kalender Masehi. Kalender Islam. Puasa tanggal 13, 14, 15 juga kalender Islam. Ya. Taib. Nah, jadi bulan Muharram adalah bulan yang paling agung di antara bulan-bulan haram. Apa alasannya para jemaah? Jadi bulan Muharram, bulan yang paling agung di antara bulan haram. Ya. Memang ada khilaf para ulama, ada yang sebagian mengatakan ya yang agung tentu Julhijjah. Ya. Ada khilaf memang. Namun sebagian ulama di antaranya Al-Imam Al-Hasan Basri rahimahullah mengatakan
Dari mana sisi kekhususan, keistimewaan, keagungan bulan Muharram dibandingkan bulan haram yang lain? Apalagi yang bukan bulan haram tentunya. Kata beliau, innallaha iftataha as-sanah bisyahri haram. Sesungguhnya Allah membuka tahun, ya, awal tahun dengan bulan apa? Dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram. Wa khatamaha bisyahri haramin. Demikian pula Allah menutup akhir tahun dengan bulan haram pula. Bulan apa? Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Falaysa syahrun fis sana ba'da syahri Ramadan. Perhatikan, kata beliau, dan tidak ada bulan dalam satu tahun setelah bulan Ramadan a'zamu indallah, lebih agung di sisi Allah, minal Muharram, dibandingkan bulan Muharram. Perkataan siapa ini? Al-Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala. Yakni ada khilaf ulama memang, namun sebagian ulama mengatakan demikian. Ini bulan Muharram, bulan yang agung di antara bulan-bulan haram. Di antara sebab yang kedua atau dalil yang kedua, kenapa bulan Muharram lebih afdal, lebih agung, lebih mulia dibanding bulan haram yang lain? Karena Nabi menamainya dengan bulan Allah. Disandarkan kepada Allah seperti Baitullah. Ini untuk menunjukkan kemuliaan. Jadi idopa, penyandaran kepada Allah itu pada jamaah ada dua macam. Antum catat ini. Penyandaran sesuatu kepada Allah ada dua macam. Satu, penyandaran makhluk kepada sang penciptanya. Seperti hamba Allah. Ya. Seperti bumi Allah. Ini penyandaran sesuatu kepada Allah menunjukkan apa, ikhwan? Menunjukkan makhluk kepada penciptanya. Yani bumi ini ciptaan Allah. Namun di situ ada fungsi yang lain. Itu ada yang untuk memuliakan. Penyandaran penciptaan kepada Allah, ya. Yang kedua, fungsinya untuk memuliakan. Di antaranya Baitullah. Di antaranya lagi onta Allah. Ada enggak ontanya Allah? Naqatullah. Ontanya Nabi siapa? Hah? Ontanya Nabi Saleh. Nah, nama onta tadi atau hewan tadi disandarkan kepada Allah ini untuk pemuliaan. Onta itu onta khusus, istimewa. Demikian pula hamba Allah, kalau hamba itu seorang nabi, seorang rasul. Beda dengan kita-kita ya. Kalau kita hamba Allah, semua hamba Allah. Orang kafir pun hamba Allah. Ini untuk menunjukkan makhluk kepada penciptanya. Tapi kalau hamba Allah di situ Muhammad, hamba Allah itu para anbiya, maka untuk apa itu? Tasyrif, untuk memuliakan. Jelas zaman di sini? Nah, yang kedua, penyandaran sesuatu kepada Allah adalah untuk menunjukkan sifat Allah. Seperti tangan disandarkan kepada Allah, menunjukkan sifat. Wajah disandarkan dengan Allah, wajah Allah, wa yabqa wajhu rabbik. Ini untuk menunjukkan apa jemaah? As-sifah lil mausuf. Sifat Allah. Allah memiliki tangan. Allah disifati dengan wajah. Ya. Taib. Nah, seperti bulan Muharram, Nabi mengatakan afdhalus salati ba'dal fardhu salat al-lail. Wa afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillah. Dan seabdal-abdal salat setelah salat fardu adalah salat malam. Dan seabdal-abdal puasa berjamaah. Seabdal-abdal puasa setelah puasa Ramadan adalah syahrullah, adalah puasa di bulan Allah. Nabi menyebut Al-Muharram. Tidak ada bulan yang disandarkan kepada Allah hatta Ramadan. Ya. Hatta Ramadan. Adapun hadis, itu hadis yang tidak sahih. Ada dalam hadis katanya Ramadan syahru ummati. Ya. Wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ini tidak benar hadis itu. Enggak ada penyandaran bulan hanya kepada Allah. Ini bulan Muharram ini yang sahih. Ya. Dalil yang ke Taib, Al-Imam Ibn Rajab berjamaah dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan wa qad saman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Muharram syahrallah.
Dan Nabi telah menamakan Muharram dengan bulan Allah, wa idhafatuhu ilallah, dan penyandarannya kepada Allah ini tadulu ala syarafihi wa fadlihi, menunjukkan kepada kemuliaan. Makanya tadi kita sebutkan idhafah sesuatu kepada Allah ini dua makna, ya. Menunjukkan penciptaan kepada sang penciptanya, yang kedua menunjukkan sifat kepada yang disifati. Nah, penciptaan ini ada dua fungsi, untuk sekedar menunjukkan penciptaan, yang kedua untuk menunjukkan apa? Kemuliaan. Seperti syahrullah, baitullah, naqatullah, ya. Baik. Kemudian di bulan Muharram, alasannya apa? Ada hari Asyura. Nah, ini sebab kemuliaannya. Ya, karena Asyura hari yang memiliki banyak keistimewaan. Di antara yang pertama, bahwa puasa di hari Asyura menggugurkan dosa setahun yang lalu. Baik jemaah, mana yang afdal, puasa Asyura atau puasa Arafah? Ayo jemaah. Hari Arafah lebih afdal daripada hari Asyura. Ya. Memang hari Asyura memiliki keistimewaan, namun hari Arafah lebih afdal dari hari Asyura. Makanya kalau puasa Arafah berapa tahun? 2 tahun dihapus dosa. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Adapun di puasa Asyura berapa? Setahun saja. Ini setahun yang lalu diampuni dosa oleh Allah. Nah, di situ ada hikmah yang terpendam, yang digali oleh para ulama. Yani kenapa hari Arafah lebih afdal dari hari Asyura, dan kenapa saumnya lebih afdal? Tentu saum Arafah. Saum Arafah sampai 2 tahun ganjaran penghapusan dosanya. Maka hikmah dalam masalah ini bahwa Yaum Asyura, perhatikan jemaah, mansubun ila Musa alaihi salam. Hari Asyura adalah hari yang disandarkan kepada Musa. Bukankah Musa dan umatnya juga berpuasa? Naam. Ya. Sementara Yaum Arafah mansubun ila man? Ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara hari Arafah dinasabkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Arafah termasuk hari kekhususan bagi agama kita, jemaah. Kenapa? Ya. Buktinya di hari Arafah, itu hari saat itu disempurnakan agama kita. Betul tidak? Sampai-sampai Umar bin Khattab itu ketika ditanya orang Yahudi bahwasanya di hari Arafah turun firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Kata orang Yahudi, kalau itu ayat turun kepada kami Yahudi, pas turun ayat itu kami jadikan dia hari besar, kata mereka. Karena ayat ini agung sekali, disempurnakan agama bagi kita umat Islam. Lalu kata Umar, aku tahu itu turun di Arafah hari Jumat. Jadi peristiwa Arafah berkaitan dengan disempurnakannya agama para jamaah. Adapun hari Asyura, kenapa Nabi Musa berpuasa? Karena diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka nikmat agama lebih besar daripada nikmat sekedar selamatnya jiwa. Nikmat agama lebih besar, disempurnakannya agama, nikmat lebih besar daripada sekedar diselamatkannya jiwa. Dan Musa kenapa puasa di hari Asyura? Karena diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Di situ hikmah yang terpendam berjamaah. Makanya hari Asyura, hari Arafah lebih afdal dari hari Asyura. Puasa Arafah lebih afdal dari puasa Asyura. Tapi bukan berarti meremehkan, tidak. Hari Asyura hari yang agung, hari yang mulia. Ya. Nah, jadi wa fi yaum Arafah atamallahu ni'mah ala Muhammad SAW wa ummatihi biikmali risalatihi wa tamamu ni'mah al-hasil fid din a'zam min tamami ni'mah al-hasil fil badan. Jadi nikmat agama lebih afdal, lebih mulia daripada nikmat badan. Ya. Karena nikmat badan Allah beri semua. Orang kafir pun Allah selamatkan, Allah sehatkan badannya. Ya.
Mungkin orang kafir selamat, orang muslim malah kena corona. Nikmat badan Allah beri siapapun, mau muslim mau kafir. Tapi nikmat agama tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang memang Allah betul-betul cintai. Allah hanya memberi hidayah kepada orang yang memang Allah sayangi. Allah memberinya rahmat kepadanya. Baik. Jadi hari Asyura keutamanya apa? Hari yang jika puasa digugurkan dosa berapa jemaah? Setahun. Wasiyam yaum Asyura ahtasibu Allah an yukaffir as-sanata allati qablah. Ya, puasa Asyura itu aku berharap kepada Allah agar dihapuskan dosa setahun yang lalu atau setahun sebelumnya, ini setahun yang lalu. Ya. Namun dosa-dosa jemaah ya, dan ini ada khilaf ulama dalam masalah ini, namun yang rajih dosa-dosa yang bisa digugurkan dengan amalan, misalnya dengan sholat, dengan puasa, dengan wudu, ini hanya dosa-dosa kecil saja. Maka dosa kecil itu terkadang tidak perlu ditobati, yang dia bisa gugur dengan amal-amalan saleh tertentu. Tapi dosa besar wajib kepada tobat khusus jemaah. Harus ada tobat khusus. Dosa kecil dengan istighfar gugur dia. Tapi dosa besar tidak cukup dengan istighfar. Apa bedanya tobat dengan istighfar? Kalau tobat sudah pasti istighfar belum tentu tobat. Kadang-kadang kita perlu mengistighfari istighfar yang kita baca. Misalnya kalau ada anaknya nakal. Kalau ada anak nakal, terus anak dipukul sambil baca astagfirullah. Astagfirullahaladzim, kamu ini nakal banget misalnya. Kurang ajar, astagfirullah. Anaknya tahu, oh astagfirullah itu mukul gitu jemaah. Berarti kita ini perlu mengistighfari istighfar yang kita baca. Ya? Jadi bukan pada tempatnya. Maka istighfar belum tentu tobat, tapi tobat pasti istighfar di situ. Para ulama diantaranya Imam An-Nawawi, wa fi makna hadal hadis ta'wilan. Jadi makna hadis ini ada dua penafsiran kata beliau. Ahaduhuma yukaffirus saghair, menggugurkan dosa-dosa kecil puasa Asyura ini. Ya, bisyarti alla yakuna hunak kabair. Jadi dengan syarat orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Seperti salat, salawatul khams, wal jumu'ah ila al jumu'ah wa ramadan ila ramadan yukaffirun bihinna majtunibatil kabair. Kata Nabi, salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan itu menggugurkan dosa, namun dengan syarat selama menjauhi dosa-dosa besar. Maka dengan dasar ini para jemaah, para ulama kita mengatakan dosa yang gugur dengan amalan tertentu seperti puasa Asyura hanya menggugurkan dosa-dosa apa? Kecil saja. Ya. Demikian pula pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Wa takfirut taharah, berwudu menggugurkan dosa, wassalah, demikian pula salat, wassiyam Ramadan, demikian pula siam Ramadan, wa Arafah, puasa Arafah, wa Asyura, puasa Asyura, kata beliau lis-saghair faqat, itu hanya gugur dosa-dosa yang kecil saja. Wa kadal hajj, demikian pula ibadah haji menggugurkan dosa-dosa kecil para jemaah. Maka hati-hati dengan dosa besar. Tidak bisa gugur kecuali dengan bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ada orang-orang tertentu yang memang mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ada ya, orang mendapatkan rahmat, namun itu tidak semuanya. Tapi kalau taubat pasti Allah ampuni dosanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW sangat memperhatikan puasa di hari Asyura. Jadi intinya para jemaah, hari Asyura memiliki keistimewaan hanya berkaitan dengan puasa saja. Tidak ada keistimewaan hari Asyura berkaitan dengan selain ibadah puasa. Nanti akan kita sebutkan hadis-hadis palsu berkaitan hari Asyura. Tidak ada keistimewaan Asyura selain kita berpuasa di dalamnya dan memperbanyak amal ibadah, karena bulan Muharram yang Asyura berada di bukan karena Asyuranya, tapi karena bulan
Muharramnya para jemaah. Ya. Oleh karena itu, amalan khusus di bulan Muharram ini yang perlu antum catat. Amalan khusus di bulan Muharram, yang pertama memperbanyak ibadah puasa sebagaimana tadi dalilnya. Wa afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seabdul berpuasa setelah Ramadan adalah banyak melakukan ibadah puasa di bulan Allah. Nah, kata para ulama, para jamaah, yang dimaksud puasa di sini puasa yakni memperbanyak, bukan puasa seluruhnya, bukan, tapi memperbanyak saja. Ya, karena Nabi tidak pernah puasa full 1 bulan, ya, penuh kecuali di bulan Ramadan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid mengatakan istihbabu siyam fil Muharram mahmulun alal iktsar. Maksud anjuran puasa di bulan Muharram itu dibawa kepada pemahaman memperbanyak puasa. La saumahu kullah, bukan berarti puasa semuanya bulan atau puasa 1 bulan full, bukan. Karena telah jelas datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak berpuasa syahran kamilan qat ghaira Ramadan. Nabi tidak pernah puasa full sebulan kecuali Ramadan. Dan Nabi tidak pernah berpuasa memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Dalam hadis kan gitu. Taib, seolah bertentangan nih para jemaah. Katanya Nabi banyak, sebagaimana hadis Anas bin Malik, Nabi banyak sekali berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Tapi dalam hadis ini Nabi mengatakan apa? Dan ini juga hadis qauliyah. Ya, adapun Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban itu namanya hadis fi'liyah. Yani Anas yang menceritakan kalau Nabi banyak puasa. Lalu Anas tanya sebabnya kenapa? Lalu Nabi mengatakan karena bulan Sya'ban tu'radu fihi al-amal ila Rabbil alamin. Dilaporkan amal kepada Rabbul alamin. Intinya berarti Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Tapi di hadis ini Nabi banyak memerintah untuk banyak di bulan Al-Muharram untuk banyak berpuasa. Seolah-olah kontradiksi. Bagaimana jawabannya jemaah? Saya ulangi ya kontradiksinya atau seolah ada iskal. Nabi banyak saum di bulan Sya'ban. Betul tidak? Dan Nabi tidak pernah puasa full sebulan kecuali Ramadan. Nah, di bulan Al-Muharram pun Nabi memerintahkan untuk puasa karena puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan apa? Di bulan Al-Muharram. Sementara tidak dinukil riwayat kok Nabi tidak banyak puasa di bulan Muharram. Hanya dari lisan beliau saja perintah banyak berpuasa. Bagaimana jawabannya atas iskal ini para jemaah? Maka kata para ulama la'allahu. Perhatikan di sini ada 2 kemungkinan. Ya. La'allahu lam ya'lam fadlal Muharram illa fi akhiril hayah. Bisa jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui atau belum mengetahui keutamaan puasa bulan Muharram kecuali di akhir hayatnya. Sementara hadis yang tersampaikan banyak saum di bulan Sya'ban, kecuali di akhir hayatnya baru tahu tentang keutamaan di bulan Muharram. Ya. Atau bisa jadi yang kedua, la'allahu kana ya'ridu fihi a'dzarun tamna'u min iktsari shaum fihi. Atau bisa jadi Nabi tidak disebutkan banyak puasa di bulan Muharram ini. Tidak seperti di bulan Sya'ban disebutkan Nabi banyak puasa. Bisa jadi memang beliau punya uzur. Punya uzur yang tidak memungkinkan beliau puasa di bulan Muharram. Seperti apa? Kasafarin. Seperti safar wa maradin. Atau seperti sakit wa ghairi, atau yang lain dari uzur-uzur beliau. Demikian para jemaah sekalian. Ya. Namun ingat, hadis qauliyah ini kuat. Hatta walaupun Nabi tidak pernah melakukan pun, ketika Nabi memerintahkan, tetap dia menjadi sunnah yang ma'thurah, sunnah yang harus kita lakukan. Seperti puasa Tasu'a. Nabi belum pernah puasa Tasu'a karena keburu meninggal dunia. Tapi ini sudah perintah dari beliau untuk menyelisih Yahudi. Maka nanti puasa Asyura kita dianjurkan, disunnahkan puasa di tanggal 9-nya. 9 Muharram. Puasa Tasu'a dengan Asyura. Nanti akan kita sebutkan tentang hukum puasa Asyura ini ada 3 tingkatan ya. Ada puasa 3 hari, puasa 2 hari, atau puasa sehari saja Asyura saja. Yang jelek itu
tidak puasa atau justru puasa tanggal 9 saja. Ini buruk sekali, wong. Tidak ada anjuran puasa tanggal 9 kecuali jika puasa tanggal 10-nya sebagai bentuk penyelisihan kepada Yahudi. Lah nek 9 toy puasa apa jenenge? Tidak ada puasa Asyura tanggal 9 saja. Jadi Asyura itu boleh tanggal 10 saja atau meningkat 9 10 atau 9 10 plus 11, ya. Baik. Apalagi tanggal 9 saja misalnya. Niatnya puasa Asyura, tambah nemen sesatnya. Sing 9 aja yang Nabi pernah perintahkan kalau cuma 9. Tidak benar karena 9 itu dikaitkan dengan 10. Supaya jangan 10 saja, karena kalau 10 saja menyerupai tasyabuh Yahudi. Sampai gitu jemaah. Rasul, para sahabat dan syariat secara umum melarang keras loh tasyabuh dengan Yahudi dalam ibadah. Lah muslimin kok malah niru-niru gitu loh jemaah. Niru-niru ibadah pakai lagu, nyanyian kan gitu. Selawat pakai lagu loh jemaah. Wong itu ibadah sambil nyanyi, itu ibadah orang-orang Nasrani. Islam tidak ada ibadah sambil nyanyi. Coba solawat loh. Ya kalau dangdut tidak solawat, ini solawat. Kalau ditanya ibadah bukan solawat, ibadah. Lah kok pakai lagu? Bahkan sampai lagu Korea, lagu Tom Huhea, Tom Hoe itu yang India itu. Solawat tapi lagamnya itu Tom Huhea atau Kuch Hotahe. Yang tumpas ae yumus kurai disolawatkan. Allahumma salli ala Muhammad gitu. Walaupun enggak pas. Baik. Jadi sangat keras Rasul tidak mau untuk menyerupai, sampai-sampai kenapa kita diperintahkan sahur? Faslu ma baina siyamina wa siyami lil kitab aklat sahur. Yang membedakan puasa kita muslim dengan puasanya ahli kitab dalam makan sahur. Maka nanti antum sunnah tuh mau puasa Asyura sahur malamnya. Hidupkan untuk menyelisihi orang-orang ahli kitab. Sahur dan barokah. Tasaharu fa inna fi sahur barakah. Sahurlah karena dengan sahur ada keberkahan jemaah. Apa berkahnya? Ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu berkah yang cukup dengan berkah itu. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa berkah yang kedua? Menyelisihi Yahudi, Nasrani. Berkah yang ketiga, punya kekuatan kita. Apalagi yang sahurnya 1 piring, nambah 2 piring sahurnya, masya Allah. Jam duhur itu masih kuat itu. Masih ingat nih nasi padang di sini kalau sahurnya. Tapi sahurnya jam itu mau azan. Bukan sahur jam 1 malam, habis. Jam 7 wis pengen sarapan. Sahur jam 1, jam 2 ini sesuai sunnah. 50 ayat loh. Pendek sekali jarak antara solat subuh Rasul dengan sahurnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua jemaah, amalan di bulan Muharram memperbanyak amal saleh secara umum, ya entah itu sedekah, salat sunnah secara umum. Karena bulan haram, bulan dilipat gandakannya pahala. Ini antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah At-Taubah 36. Ya. Enggak masalah loh jemaah, antum walaupun tidak bisa baca kitab bahasa Arab, enggak masalah punya terjemahan tafsir, bukan terjemahan Quran, tafsir Ibnu Katsir dibaca. Lumayan bisa membantu. Ya kita tahu tafsir Al-Quran. Nah di situ disebutkan dari tafsiran Ibnu Abbas ketika Allah mengatakan la tadlimu anfusakum fi kullihinna. Ini Allah mengatakan jangan berbuat dolim fihinna di bulan-bulan tersebut. Maksudnya ya di semua bulan sepanjang tahun jangan berbuat dosa. Summa ikhtasam min dzalika arba'ata ashhur, lalu dikhususkan larangan keras berbuat dolim di 4 bulan. Maka kata beliau, Allah haramkan 4 bulan wa 'azama hurumatihin. Allah agungkan kemuliaannya wa ja'ala dzanba fihi a'zam. Dosa dilipat gandakan di 4 bulan tersebut. Wal 'amala salih bil ajri a'zam, dan amalan soleh pun dilipat gandakan oleh Allah. Jadi beda jemaah. Namun dosa pun hati-hati. Makanya yang ketiga, amalan spesial di bulan Muharram adalah apa? Hindari dosa sekecil apapun.
Karena dosa kecil di bulan Muharram menjadi besar di sisi Allah. Dosa ada yang dilipat gandakan loh jemaah. Apabila dosa dilakukan di waktu yang mulia, di waktu yang agung, dosa di bulan Muharram lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Maka ini amalan yang ketiga. Ya. Taib. Amalan yang keempat adalah tentang dihususkan puasa Asyura. Tadi kan memperbanyak saum secara umum jamaah, Senin, Kemisnya, puasa Daudnya. Orang kalau sudah puasa Daud tidak perlu puasa Asyura. Orang kalau sudah puasa Daud tidak perlu puasa Asyura karena tidak ada yang mampu mengalahkan keutamaan, keagungan, kedahsyatan puasa Daud. Ada orang bingung, Ustaz, saya puasa Daud gimana nanti Asyura atau tanggal 13, 14, 15. Loh, kok bisa begitu? Orang kalau sudah puasa Daud akan tersibukkan dari puasa-puasa sunnah yang lain. Dan tidak mungkin melakukan puasa sunnah yang lain. Kecuali jika bertepatan waktunya ketika pas puasa Daud tanggal 10. Tidak masalah didobelkan niatnya. Tapi kalau ada orang sengaja puasa khusus puasa sunnah, tidak mungkin. Karena puasa Daud artinya puasa 1 bulan. Puasa Daud artinya puasa 1 bulan diselang-seling. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Dalam waktu 1 bulan. Dan kalau tiap bulan berarti seumur hidup. Maka puasa yang boleh seumur hidup hanya puasa Daud. Jadi puasa Daud itu kalau kita kan biasanya puasa Daud sehari, besok enggak puasa, besoknya enggak puasa lagi, besoknya enggak puasa lagi. Berarti puasa Daudnya berapa hari? Sehari itu. Jadi puasa Daud itu berapa hari dalam sebulan? Berapa hari? 15 hari jamaah. Puasa Daud itu 15 hari. Ya, dan puasa Daud itu sudah mendapatkan pahala puasa seumur hidup, puasa setahun. Karena orang kalau puasa Daud kan berarti sebulan full sudah. Kalau tiap bulan berarti puasa seumur hidup. Ya, kecuali nanti kalau pas hari raya puasa Daudnya dibatalkan. Atau ayam tasyrik. Ada waktu-waktu puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian, pembahasan spesifik tentang puasa Asyura ini perlu kita kaji. Jam 11 ya. Spesifik pembahasan tentang puasa Asyura dulu. Puasa Asyura adalah puasa yang dilakukan pada hari ke-10 pada jemaah bulan Muharram. Yang kedua, puasa Asyura adalah puasa yang diwajibkan dulu sebelum Ramadan. Jadi puasa Asyura adalah puasa yang diwajibkan sebelum puasa Ramadan. Dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bisyamihi falamma furidha Ramadan turik. Jadi dulu Nabi biasa puasa Asyura. Dan Rasul perintahkan para sahabat untuk puasa Asyura. Kata para ulama ini menandakan dulunya itu wajib. Karena Nabi perintahkan wajib berpuasa Asyura. Lalu ketika difardukan diwajibkan puasa Ramadan, turika, Nabi tinggalkan puasa Asyura-nya. Dalam lafaz yang lain, siapa yang mau yakni faman syaa shamahu man syaa tarakahu. Kata Nabi untuk Asyura, siapa yang puasa silakan lanjutkan namun tidak wajib, yang mau tinggalkan juga boleh kata Rasulullah. Setelah diturunkannya puasa Ramadan. Yang ketiga para jemaah, dianjurkan puasa pada hari Tasu'anya. Hari Tasu'a yakni hari ke-9 bulan Muharram. Kata Nabi, la in baqaitu ila qabili la asumanna tasi'. Seandainya aku sampai tahun depan, aku akan puasa dari tanggal 9. Ini setelah dilaporkan kepada Rasul kalau orang-orang Yahudi juga puasa di hari Asyura dan Nabi nggak mau sama. Maka Nabi mengatakan, aku akan puasa kalau gitu di tahun depan. Namun tidak kesampaian, keburu meninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun hukum tetap berlaku. Makanya ada orang yang mengatakan Nabi itu katanya tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Artinya berarti sholat tahiyatul masjid tidak disyariatkan. Loh, kok bisa? Bukankah dari lisan beliau bersabda, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini." Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan duduk sehingga sholat 2 rakaat.
Sampai-sampai dalam kitab Al-Wajiz, Syekh Abdul Azim Badawi sampai mengatakan hukum sholat tahiyatul masjid itu ada ulama yang mewajibkan karena Nabi perintahkan di situ. Dalil yang kedua, mendengarkan khutbah hukumnya apa? Wajib. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi kalau ada orang terlambat, imam sedang khutbah, dia harus sholat tahiyatul masjid sampai meninggalkan mendengarkan khutbah yang hukumnya wajib, menunjukkan tahiyatul masjid hukumnya wajib. Nabi pernah bersabda kepada sahabat Sulaik Al-Ghatfani. Yani Sulaik ini datang ke masjid, Nabi sedang khutbah. Langsung dia duduk jemaah. Lalu Nabi tanya, "As-salait rak'ataini ya Sulaik?" Wahai Sulaik, apa kamu sudah salat 2 rakaat? Ini adab Rasulullah SAW jemaah. Yani tidak mudah menyalahkan orang. Ente salah, salat. Lah barangkali dia sudah salat mungkin di tempat lain. Mungkin di pojok masjid, Nabi tidak lihat. Maka dia tanya dulu, Sulaik, kamu apa sudah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid? Kata Sulaik, la ya Rasulullah. Kata Nabi, kum falyusalli falyatajawwad. Sholatlah dan ringkaslah, kata Rasulullah. Nah, ini ada ulama yang mengatakan. Nah, Nabi lisannya mengatakan dan memerintahkan. Loh kok bisa gitu? Itu bukan syariat. Tidak harus Nabi itu melakukan. Bahkan ada perbuatan Nabi yang memang kita haram melakukannya. Haram melakukan mengikuti perbuatan Nabi. Karena itu kehususan beliau. Kawin 9 istri. Apa antum boleh 9 istri? Boleh kalau kawin cerai, boleh 9 kali. Kawin cerai. Asal jangan sengaja. Karena kalau sengaja itu disebut lelaki seperti itu dawaq. Zawak, lelaki yang suka cicipin perempuan. Bosan, kawin lagi, cerai. Na'udzubillah min dzalik. Kalau itu haram. Tapi kalau ada orang nasib cerai, bertengkar, cerai gitu ya, boleh 9 kali. Tapi 9 istri, 5 saja tidak boleh. Ini kekhususan beliau, haram punya istri lebih dari 4. Ya. Atau Nabi diharamkan makan sedekah. Kita halal aja mah. Jangan antum sok-sokan suci. Anak haram karena ini sedekah zakat ini kotoran manusia. Anak enggak mau makan. Lah jemaah halal bagi kita. Ya. Adapun bagi Rasul, kerabat Rasul, ahlul bait memang diharamkan. Nah, hikmah puasa Tasu'a adalah apa? Dalam rangka menyelisihi ahli kitab yang mereka juga puasa di tanggal 10. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Tapi puasa Asyura ada 3 tingkatan. Famaratibu shaumi salah satu. Akmaluha an yusama qablahu yaumun wa ba'dahu yaumun. Puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Yang paling sempurna adalah puasa sebelumnya sehari dan puasa setelahnya sehari. Jadi 9, 10, 11. Yang kedua, wa yali dzalika an yusama at-tasi' wal 'ashir. Yang kedua, tingkatan kedua 9, 10. Nah, wa alaihi aktsarul hadis, kata Imam Al-Qayyim, ini banyak hadisnya yang 9 10 ini. Dan wa yali dzalik, urutan yang terakhir, ifradul ashiri wahdahu bisawm. Hanya tanggal 10 saja. Ini juga boleh, ya. Namun tentu kurang afdol. Masih ada tasyabuh dengan Yahudi, kurang afdol. Nah, lalu para jemaah sekalian, keistimewaan tentang atau kekhususan tentang puasa Asyura, orang yang memiliki utang, khususnya para ummahat, utang puasa Ramadan, boleh berpuasa sunnah seperti puasa Asyura. Ya. Adapun jika orang yang punya utang puasa Ramadan, kalau dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ini afdal untuk puasa qadha dulu didahulukan. Karena puasa 6 hari di bulan Syawal ini berkaitan dengan apa? Sempurnanya dulu puasa Ramadan. Man shoma Ramadhana summa atba'ahu 6 min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan, disebutkan, ini sempurna Ramadannya, lalu mengikuti atau diikuti 6 hari di bulan Syawal, kana qasiyami dahr, maka dia seperti puasa setahun. Adapun kalau puasa selain 6 hari Syawal, maka boleh mutlak.
Dapat dalilnya jemaah, Aisyah radhiyallahu anha mampu membayar utang puasa Ramadan kapan? Di bulan Sya'ban, setahun. Apakah Aisyah tidak puasa sunnah selama itu? Mustahil tidak. Aisyah tidak puasa sunnah selama itu 1 tahun. Sementara para istri Nabi dikenal yang taat, yang ahli ibadah, yang ahli saum, yang ahli tahajud, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, masuk jemaah sekalian kepada perkara-perkara kebid'ahan yang tidak disyariatkan di bulan Muharram dulu secara umum. Yang pertama, perayaan tahun baru Islam. Antum tadi tahu dasarnya. Ya, perayaan tahun baru Islam. Wong di zaman Rasul tidak ada tahun baru. Ya. Maka tentu tidak ada, dan Islam tidak memiliki tahun baru atau tidak memiliki hari besar kecuali 2 saja, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, ditambah dengan yang mingguan itu hari Jumat. Karena pernah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada jamaah, kata Nabi, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idani. Pada hari ini telah terkumpul 2 hari raya, kata Rasulullah. Hari Jumat maksudnya dengan hari Idul Fitri. Lalu kata Nabi, "Faman syaa'a ajzahu minal jumu'ah." Siapa yang mau tidak sholat Jumat maka silahkan. Selama pagi tadi sudah sholat Id. Boleh, kata Nabi, tidak sholat Jumat. Namun di rumah sholat apa? Duhur. Supaya kita terhindar dari perselisihan. Memang ada ulama yang mengatakan duhurnya pun gugur. Ini lemah pendapat ini. Maka yang lebih selamat dan yang pendapat kuat adalah tetap sholat duhur di rumah. Ya, taib. Yang kedua, perayaan hijrahnya Nabi katanya. Disangkanya bulan Muharram. Padahal hijrahnya Nabi bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Yang ketiga, mengkhususkan puasa awal tahun jemaah. Antum catat dulu nama-nama kitab yang berisikan tentang hadis-hadis palsu. Yang pertama, nama kitabnya Al-Mawdu'at karya Imam Ibnul Jauzi. Kitab apa namanya? Al-Mawdu'at. Jadi kalau antum ingin cari hadis-hadis palsu di kitab Al-Mawdu'at, itu ada semua pembahasan tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang kurban. Dan Imam Ibnul Jauzi sudah menyusun sesuai bab fikih. Hadis palsu tentang wudu ada, palsu tentang sholat ada, sholat macam-macam, rogoib, sholat alfiyah. Sudah, alhamdulillah antum tinggal baca dan sudah ada PDF-nya. Ya. Nah di dalam hadis palsu yang kedua, kitab kumpulan hadis-hadis palsu yang kedua, kitab Al-Ala'i Al-Masnu'ah, Al-Ala'i Al-Masnu'ah karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti. Taib ya. Yang masyhur lagi yang ketiga, ikhwan. Kitab yang masyhur Tanzihus Syari'ah. Tanzih Asy-Syari'ah. Tanzih Asy-Syari'ah. Ibnul Araq. Karya Imam Ibnul Araq. Tanzih Asy-Syari'ah. 2 jilid. Al-Mawdu'at 3 jilid. Ya. Al-Masnu'ah 3 jilid. Ada lagi kitab cukup 1 jilid, kumpulan hadis palsu cuma disingkat saja, nggak ada rawi-rawinya. Adapun di Imam Ibnul Jauzi tadi ada rawinya. Ada kitab namanya karangan Imam Syaukani, nama kitabnya Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Al-Fawaid Al-Majmu'ah karya Imam Asy-Syaukani. Anak kira dari 4 kitab ini sudah mencukupi untuk mewakili hadis palsu apapun ada di situ. Kalau di hadis palsu itu nggak ada, berarti ini memang bukan hadis. Yang palsu aja nggak ada, mau dicari di mana lagi? Primbon Jawa tambah ndak ono, Onto Kusumo tambah ndak ono. Taib. Nah hadis palsu diantaranya yang menjadi dasar mereka melakukan puasa awal tahun apa? Man soma akhir yaumin min Dzulhijjah. Siapa yang puasa di hari akhir di bulan Dzulhijjah, ini akhir tahun,
wa awal yaumi minal Muharram, dan hari pertama di bulan Muharram, faqad khatama sanah bi al-madiyah, dia telah menutup tahun yang lalu, wabtataha sanatal mustaqbilah, berarti dia telah membuka tahun yang baru, bisaumin, dengan puasa. Maka apa ganjarannya? Ja'alallahu lahu kaffaratan khamsina sanah, maka Allah akan gugurkan dosanya selama 50 tahun. Ciri hadis palsu jemaah, amalan enteng, pahalanya Masya Allah. Mengusap kepalanya anak yatim itu jemaah, sejumlah rambut anak yatim itu jemaah akan dimasukkan ke dalam tingkatan surga, digugurkan dosa sejumlah rambut anak yatim. Sing terbayang sing gundul ini oleh apa ora ganjarane? Nek yatime gundul itu jemaah. Taib, menghidupkan malam tahun baru dengan ibadah. Yang kedua, Syekh Abu Syammah madhab Syafi'i, beliau ulama besar kalangan madhab Syafi'i, punya kitab tentang bid'ah. Masya Allah, ini bagus ini, karena beliau madhab Syafi'i, ulama besar madhab Syafi'i. Kitabnya namanya Al-Ba'is ala Inkari Al-Bid'ah wal Hawadith. Al-Ba'is, anjuran untuk mengingkari bid'ah dan perkara baru dalam agama. Satu jilid kecil saja. Itu waktu debat Ustaz Zainal Abidin sama Idrus Ramli di Hang Batam, di Batam, bukan di Hang, di Batam dulu. Dibacakan hadis di sini, dibacakan hadis palsu di sini, dan dibacakan perayaan untuk mengingkari tahlilan. Di kitab ini ada. Lalu apa jawabannya Idrus Ramli? Iya memang itu begitu, tapi ini sudah kebiasaan masyarakat, repot kalau ditinggalkan kayak gitu, kata Pak Kiai. Nah, kitab ini yang dibacakan oleh Ustaz Zainal, Al-Ba'is. Ini Al-Ba'is itu adalah anjuran, dorongan ala inkaril bid'ah wal hawadits. Syekh Abu Syammah ini mengatakan walam ya'ti syai' fi awali lailatil Muharram. Tidak ada keutamaan awal Muharram. Wa qad fatashtu fi ma nukila minal atharin sahihah wa dha'ifah. Aku telah meneliti, kata beliau, apa yang dinukilkan dari asar. Asar itu hadis-hadis, baik itu yang sahih ataupun yang dhaif. Wa fil haditsil maudhu', juga dalam hadis-hadis palsu tak cari-cari. Falam ara ahadan dzakara fiha syai'an, dan aku tidak menemukan seorang pun meriwayatkan tentang keutamaan menghidupkan yakni awal tahun baru Muharram. Tidak ada. Wa inni la takhawwafu wal iyadu billah min muftarin yakhtaliku fi hadisan, dan aku khawatir, naudzubillah min dzalik, kata beliau, ini orang-orang pendusta yang membuat-buat hadis. Kalaupun ada hadis, khawatir ini orang-orang pendusta membuat-buat hadis. Jemaah sekalian, pilih. Lumayan ya. 11 seperempat ya. Baik, kalau gitu tanpa soal jawab jemaah. Karena materi masih panjang. Kita seperempat jam lagi kita selesaikan insyaallah. Ya. Baik. Jadi yang ke berapa tadi? Poin ke berapa? Bid'ah di bulan Muharram lah ya secara umum. Yang keempat ya, menghidupkan malam tahun baru dengan beribadah. Baik. Yang kelima, doa khusus awal dan akhir tahun. Itu doa yang hoax, doa yang tidak ada sumbernya. Kalau antum baca di situs-situs internet, banyak kalangan saudara-saudara kita ya, dari kalangan mereka yang suka dengan hal-hal seperti ini, itu mereka bawakan doa awal tahun, doa akhir tahun, namun tidak dibawakan riwayat siapa, di kitab apa jemaah. Doa yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ma'alimtu min amalin fi sanatil madiyah wa lam tardahu wa nasituhu wa lam tansahu wa, dan seterusnya jemaah. Biasa kalau doa yang bid'ah begitu ribet, pusing. Antum coba doa antara tarawih itu, antara tarawih dan witir itu ada doa kamilin itu yang pakai kamilin. Kitab hadis satu pun, hatta hadis palsu nggak ada. Sebagaimana kata Abu Syammah tadi, hatta hadis palsu, kumpulan hadis palsu, itu doa itu tidak ada jemaah. Kalau ada kan lumayan, walaupun palsu. Ini hadis palsu saja tidak ada. Lalu kok bisa dibacakan dan dipatenkan, dilaminating, ditaruh di pinggir masjid sini?
dilaminating, baca, yang baca muadzinnya atau baca bilalnya. Naudzubillah min dzalik. Doa akhir tahun, termasuk doa awal tahun. Ya. Maka kata para ulama di antaranya Syekh Bakar Abu Zaid, la yathbut fi syar'i syai'un min dzikrin aw du'ain li awalil 'am. Tidak ada dalil sahih di dalam syariat sesuatu pun baik itu zikir atau doa untuk awal tahun. Ya, wa huwa awal yaumin aw lailatin min syahri Muharram, yaitu malam atau hari pertama di bulan Muharram. Waqad ahdatsan nasu fihi minad du'ai wadzikri wal dzikrayat, dan manusia telah mengada-ada dalam masalah itu, kata beliau Syekh Bakar Abu Zaid, berupa doa, zikir atau dzikrayat. Dzikrayat yakni peringatan-peringatan. Wa tabadulit tahani wa sawmi akhir yaumin minas sanah, atau saling menukar ucapan selamat. Ini ucapan selamat tahun baru, dibalas ya selamat juga, gitu kan, dibalas baik lewat WA atau lewat dan yang semisal, atau puasa di akhir tahun, ila ghairi dzalika mimma la dalila alaihi, dan seterusnya dari hal yang enggak ada dalilnya sama sekali. Ini ibadah jemaah, ibadah. Maka ibadah labud, wajib untuk berpedoman kepada dalil. Nah sekarang bid'ah hari Asyura-nya. Yang pertama, menghidupkan malam Asyura. Min bid'i dzikri wa du'a fihi ihya'u lailatihi bi dzikri wa ta'abbud wa takhsis du'ain bismi du'ai Asyura. Jadi antara bid'ah zikir dan doa adalah menghidupkan malam dengan zikir dan ibadah, mengkhususkan doa di malam Asyura yang disebut dengan doa Asyura. Ada lagi yang doa Asyura itu disebutkan membaca sesuatu zikir, ya, ayat tertentu dan yang semisal. Maka ini tidak ada dasar. Yang kedua, salat Asyura jemaah. Man shalla yaum Asyura ma baina dhuhri wal asr. Barang siapa yang salat Asyura antara duhur dan asar, arba'a raka'atin, 4 rakaat, yaqra fi kulli raka'atin, baca tiap rakaatnya Al-Qur'an Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 10 kali, dan qul huwallahu ahad 11 kali, dan muawwidzatain 5 marat 5 kali. Apabila salam istighfar 70 kali, a'tahullahu fil firdaus, maka Allah memberikan nanti di surga Firdaus kubbah putih yang di dalamnya ada baitun min zamrudah adra, ada rumah dibangunkan oleh Allah di Firdaus dari jamrud berwarna hijau yang seterusnya, pokoknya palsu jemaah. Ya. Nah, ini hadis-hadis di mana tadi, kitab-kitab yang antum catat. Belilah kitab-kitab tersebut, atau di ini antum bisa menilai ini, bisa meneliti atau bisa melihat minimal ini hadisnya. Oh, ada hadisnya namun ternyata palsu tentang masalah ini. Kemudian doa hari Asyura, ya, tadi malamnya, harinya. Kalau harinya biasanya membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil berapa kali jemaah? 70 kali. Membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil itu nanti disebutkan katanya kafahullahu syarra dzalikal yaum. Di hari itu Allah selamatkan dari bencana. Hasbiyallah ni'mal wakil 70 kali. Ustaz, wong itu zikir loh, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa enggak oleh? Itu kan hasbalah namanya. Zikir yang bernama hasbalah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa enggak boleh? Tidak boleh dan haram hukumnya. Kenapa haramnya? Satu, menetapkan waktu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Yang kedua, menetapkan bilangan yang tidak ditetapkan oleh syariat. Sementara waktu, bilangan, kaifiat, sebab, jenis, ini harus kepada dalil yang sahih. Maka setiap ibadah yang penetapan waktunya, jenisnya, bilangannya tidak ada dasarnya, maka masuk kepada bid'ah. Walaupun hasbiyallahnya adalah bagus. Bagus itu kalau tidak bid'ah di dalamnya. Kalau bid'ah menjadi haram. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan berjamaah. Ini sesat membaca 70 kali di hari Asyura dengan keyakinan tersebut. Lalu yang keempat jemaah, memperingati bid'atul huzni wal ma'atim. Bid'ah memperingati kesedihan dengan kematian Husain. Memang Husain bin Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh tentara Ubaidullah bin Ziyad di padang Karbala. Dan Husain tanya waktu itu,
Ayu makan hadha. Ini tempat apa namanya? Kata sahabat-sahabatnya, ini adalah Karbala. Kata Husain, Karbala, karbun wa bala. Karbun artinya kesedihan, kesusahan. Bala artinya bencana. Dan ternyata sial. Jadi tempat itu justru membawa sial. Karena namanya sudah jelek jemaah. Nabi Muhammad itu suka mengganti nama-nama yang jelek karena akan membawa sial nama itu. Gak boleh nama seorang muslim jelek. Nama angin ribut. Desa Sedih, Kecamatan Susah, Kabupaten Sumpak, Provinsi Bingung Timur misalnya. Kok bisa nama daerah Sumpak Susah? Seorang sahabat namanya Hazan. Hazan ini bapaknya Sa'id bin Al-Musayyib. Afwan, bukan bapaknya Sa'id tapi kakeknya Sa'id Al-Musayyib. Yani Sa'id bin Al-Musayyib bin Al-Hazan bin Hazan. Jelas ya? Yani kakeknya Sa'id Al-Musayyib, bapaknya Al-Musayyib, sahabat namanya Hazan. Sedih. Kata Nabi, antal an sahal. Kata Nabi, namamu jelek ini. Si sedih, jelek. Karena nama kamu sekarang si Sahal. Antum kalau punya anak coba namakan Sahal. Nabi loh yang namakan ini. Namamu sekarang Sahal. Apa artinya? Mudah. Jadi kita ini bertafaul jemaah. Ini ngalap keberkahan dengan kebaikan dari nama. Makanya nama Bejo itu bagus. Bejo, apa artinya Bejo? Untung. Nama Untung, yuk bagus. Apalagi? Selamat, bagus. Loh, serius ya, boleh. Nama dengan bahasa kaum boleh asal bagus maknanya. Tentu tapi afdol nama-nama syar'i. Tapi bahasa kaum boleh, tidak tercela selama namanya bagus. Wisnu, nama berhala. Indra, dewa Indra. Baratayuda. Gatut Koco. Ini nama-nama yang tidak boleh jemaah. Wisnu. Ada yang Wisnu di sini? Ada banyak. Wisnu itu bahasa wis. Jadi ganti dengan nama-nama. Kata Nabi, antal ansahal. Apa kata Hazan? Ya Rasulullah, saya tidak mau mengganti nama samanihi abi. Saya enggak mau ganti nama yang sudah diberi nama oleh bapak saya ya Rasul. Enggak mau, enggak taat sama Rasul. Apa kata Sa'id Al-Musayyib? Sejak itu keluarga kami senantiasa hazunah. Keluarga kami senantiasa sedih bawaannya. Karena apa? Bawa sial, nama tadi jelek. Karbala, karbun wabala. Ada suku namanya Usayyah. Itu Nabi katakan Usayyah asahullah. Usayyah ini yang durhaka maksiat kepada Allah. Ada suku namanya Gifar, kata Nabi, ghafarallahu lahum. Ada suku namanya Gifar, artinya ampunan. Kata Nabi, Allah ampuni suku Gifar. Karena namanya baik jemaah. Di kampung saya itu ada jalan, ada daerah desa namanya Jahim. Neraka Jahim loh jemaah. Ini kalau saya yang jadi lurahnya tak ganti itu. Tak ganti Jannah. Jahim. Makanya nama nar, neraka. Nar. Tapi narti mbak nar. Panggilannya nar. Tidak masalah narti. Ini nar. Neraka. Jadi jangan nama-nama yang mengandung makna kurang baik. Karena di balik nama ada doa, ada harapan. Saleh, agar anak kita saleh. Ya. Nah, Karbala karbun wabala. Di hari Jumat tanggal 10 bulan Muharram di tahun 61 Hijriah dibunuhlah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Syiah melakukan perayaan, ini meratapi kematian Al-Husain, ya, meratapi kematian Al-Husain. Di balik itu ada lagi perayaan orang-orang yang membenci Ahlul Bait, ya, yang membenci Husain. Makanya kaum muslimin dalam mensikapi kematian Husain ada 3 golongan. Yang pertama memandang Husain memang layak dibunuh. Husain layak dibunuh karena pemberontak dia. Pemerintah yang sah itu Yazid bin Muawiyah.
Namun ternyata kisahnya tidak demikian jemaah. Betul Husain di awal memang niat untuk dia dibayat oleh penduduk Irak, yang akhirnya penduduk Irak mengkhianatinya sampai akhirnya dibunuhnya. Para sahabat pun melarang kepada Husain, jangan kau pergi, karena kalau kau pergi hanya untuk menyerahkan nyawamu kepada penduduk Irak. Ibnu Abbas, Ibnu Umar sampai memeluk, mencium Husain agar tidak berangkat ke Irak. 500 surat cuma datang dari Irak kepada Husain, datanglah kemari, kami akan membayatmu. Kami tidak ridho Yazid, bahkan kami tidak ridho Muawiyah sebagai khalifah. Ta'al, mari kepada kami, datang untuk kami bayat. Husain berangkat. Ternyata jemaah di tengah jalan Muslim bin Aqil utusan Husain sudah dibunuhnya terlebih dahulu. Maka Husain diperintahkan kembali. Namun apa yang terjadi? Husain di situ berencana untuk kembali. Nah, disitulah Husain bukan pemberontak. Karena Husain berencana kembali. Tidak jadi. Menyesal dia. Pulang. Apa itu pemberontak? Bukan. Dia kembali. Namun tentara Ubaidullah bin Ziyad ada seorang namanya yang sangat durhaka sekali. Dia tetap untuk membunuh Husain. Sehingga terjadilah syahid di Karbala tersebut. Nah, golongan yang kedua, ini golongan Syiah yang mengatakan Husain adalah seorang imam yang wajib ditaati dan merupakan imam yang maksum, maka kematiannya diratapi. Adapun ahli sunnah mengatakan apa? Ahli sunnah mengatakan Husain adalah seorang yang mati terdolimi dalam keadaan syahid. Dia bukan pemberontak karena dia sudah menyesali. Maka yang benar, yang adil adalah ahli sunnah dalam masalah ini. Jadi Husain kutila madluman walam yakun mutawalliyan lil amr, dan dia bukan pemberontak para jemaah. Oleh karena itu ada dua bid'ah ketika hari Asyura. Bid'ah pertama meratapi kematian Husain, bid'ah kedua gembira dia. Gembira dijadikan Asyura hari besar, hari raya. Sampai-sampai hadis-hadis palsu mereka jadikan dasar. Man wasa alihi atau man wasa ahlahu, siapa yang melapangkan ala ahli keluarganya yaum Asyura, pada hari Asyura, wasallahu alaihi sa'iru sanatihi, maka Allah lapangkan dia 1 tahun itu hartanya, rizkinya. Jadi siapa yang memberi nafkah, berinfak di hari Asyura kepada istri, maka setahun itu Allah lapangkan rizkinya. Jemaah, ini hadis palsu. Dan kita memberi nafkah kepada istri tidak harus hari Asyura. Memberi nafkah istri kapanpun itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus hari Asyura. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita pemahaman yang benar kepada agama ini dan istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga diberi kekuatan kita untuk banyak beribadah di bulan Muharram, khususnya jangan lupakan puasa Asyura, dan yang afdal puasa dari mulai tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11-nya. Allah Ta'ala alam. Insyaallah kapan-kapan kita akan kaji kalau masih ada waktu, tragedi berdarah di Padang Karbala. Ini insya Allah kisah yang sangat bagus sekali untuk dikaji, karena banyak yang simpang siur tentang masalah kematian Husain ini. Seperti tadi, manusia terbagi 3 golongan. Maka bagaimana sikap yang benar terhadap kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadza wallahu ta'ala alam. Wassalamu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.